perasaan dia tersiksa setelah berbuat zolim kepada diri kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas perasaan dia tersiksa setelah berbuat jahat dan juga berbuat zolim kepada diri kamu. Nah, seperti apa situasi yang muncul? Yuk langsung saja disimak videonya, dan kita akan menggunakan satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja seperti apa yang muncul. Di kartu yang pertama di sini ada kartu Pack of Wands ya. Di sini memang kalau bisa kita katakan apapun yang terjadi kamu harus bisa untuk lebih terfokus dulu dengan segala macam pendirian yang ada di dalam posisi diri kamu. Artinya memang juga dalam situasi saat ini kamu pun juga harus bisa untuk lebih berpikir logis. Harus bisa untuk berpikir positif juga terkait dengan apa yang kamu rasakan. Memang juga di sini ada beberapa pihak, ada beberapa orang yang masih menyakiti kamu, masih menzolimi kamu. Tapi di sini kamu juga wajib untuk bersyukur. Kenapa? Karena walaupun memang ada beberapa keadaan-keadaan atau ada beberapa orang yang menyakiti kamu, menzolimi kamu, kamu masih cukup tenang, kamu masih cukup sabar. Dan disinilah yang letak kunci dari segala sesuatu yang ada. Ketika kamu bisa lebih tenang, ketika kamu bisa lebih sabar dengan segala sesuatu yang ada, tentu ini juga akan bisa menghadirkan satu kekuatan yang baik yang ada di dalam diri kamu. Sehingga ketika kamu bisa untuk menghadirkan satu kekuatan yang baik yang ada di dalam diri kamu, tentu ini juga akan bisa menghadirkan situasi yang positif yang akan terus bermunculan kepada diri kamu secara menyeluruh. Dan kamu pun juga nggak usah terlalu khawatir, kamu nggak usah terlalu takut dengan beberapa situasi-situasi yang muncul, karena semuanya akan bisa tuntas dan juga semuanya akan bisa untuk kamu selesaikan dengan sebaik mungkin. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi, di sini kamu pun juga akan mendapatkan sisi keberuntungan yang luar biasa. Dalam hal apa? Sisi keberuntungan yang kamu rasakan. Kalau bisa dikatakan di kartu yang kedua ini, kamu akan melihat sendiri orang yang memang berbuat jahat dengan kamu, orang yang memang berbuat zolim dengan kamu. Kamu berada dalam satu fase yang memang juga sangat positif sekali terkait dengan posisi diri kamu saat ini. Memang terkadang juga ada masalah ini, ada masalah itu, dan juga ada beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang terjadi. Tapi saya rasa kamu juga dalam situasi saat ini wajib untuk selalu bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Karena segala sesuatu yang terjadi itu ternyata ada balasannya. Dan sekarang kamu bisa melihat orang yang berbuat zolim ke kamu, orang yang berbuat jahat ke kamu sudah mulai merasakan adanya balasan-balasan yang terjadi. Sehingga apa? Situasi yang terjadi saat ini, kamu juga akan melihat bagaimana perasaan dia itu akan tersiksa setelah menyakiti kamu, setelah berbuat zolim kepada diri kamu. Jadi kamu juga nggak usah terlalu khawatir gitu loh, karena semua ada berada dalam situasi yang memang juga cukup baik. Semua berada dalam situasi yang cukup positif. Karena apa? Karena kamu juga bisa untuk melihat dengan kepala mata sendiri. Semua hal-hal yang terjadi itu ada balasan yang dirasakan oleh si dia ini. Dan dia pun juga saat ini mengalami beberapa kesulitan-kesulitan yang muncul. Kalau bisa dikatakan dalam perjalanannya, dalam urusan usahanya, dalam urusan pekerjaannya, dia pun juga merasakan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan problematika yang terjadi. Dia kadang juga merasakan dalam kondisi yang masih bimbang ya. Merasakan dalam kondisi yang masih bingung bagaimana caranya untuk menyelesaikan semua problematika yang ada. Dan dia memang juga sedang dalam kondisi yang serba kesulitan, serba kebingungan bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Tapi di sini kamu pun juga harus selalu bisa untuk bersyukur. Kenapa saya katakan kamu harus selalu bisa bersyukur? Karena dalam situasi saat ini kamu juga masih bisa untuk bertemu dengan beberapa hal baik, masih bisa untuk bertemu dengan beberapa hal positif yang ada di dalam posisi kamu secara menyeluruh. Jadi kamu juga nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu cemas dengan beberapa situasi yang terjadi saat ini, karena memang semuanya
berada dalam kondisi yang baik, semuanya berada dalam kondisi yang cukup positif, sehingga dengan situasi yang terjadi, kamu pun juga akan bisa untuk bertemu dengan hal-hal yang positif sesuai dengan apa yang menjadi harapan kamu. Dan biarkan saja orang ini batinnya tersiksa, karena apa ya, emang dia itu sebenarnya kualat gitu loh, sehingga apa, dia merasakan buntu dalam setiap masalah yang dia hadapi. Dia merasa buntu dan dia merasa kebingungan bagaimana caranya untuk menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan dia. Sehingga dengan dia dalam kondisi yang bingung, dia dalam kondisi yang mumet ya, maka dia pun juga merasakan betul-betul berada dalam kesulitan-kesulitan yang terjadi. Tapi ya it's okay lah, nggak apa-apa. Yang terpenting adalah saat ini kamu masih terus bisa untuk mendapatkan hal-hal yang baik, dan kamu juga terus mendapatkan hal-hal yang positif yang ada di dalam posisi kamu secara menyeluruh. Dan toh juga dalam usaha kamu, dalam pekerjaan kamu, terus menunjukkan sesuatu yang baik, terus menunjukkan sesuatu yang positif. Jadi ya untuk apa gitu loh kamu terlalu khawatir, untuk apa kamu terlalu ragu-ragu dengan beberapa situasi-situasi yang muncul, karena semuanya juga dalam kondisi yang baik, semuanya juga berada dalam kondisi yang positif, sesuai dengan apa yang kamu inginkan, sesuai dengan apa yang kamu harapkan pada posisi saat ini. Jadi kamu juga nggak usah terlalu cemas dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi. Dan kemudian juga kamu dalam sisi perasaan, dalam sisi keluarga, kamu juga masih bisa untuk merasakan selalu adanya hal-hal yang positif yang terjadi di dalam diri kamu, sehingga dengan situasi yang positif tentu itu juga nanti akan sangat menghadirkan situasi-situasi yang baik yang akan terus terjadi di dalam diri kamu, dan karma itu akan sangat nyata sekali. Dan saat ini ketika kamu lihat video ini, orang yang menzolimi kamu, betul-betul batin dia, perasaan dia itu tersiksa setelah bertindak jahat dan juga zolim kepada diri kamu, sehingga kamu pun juga akan bisa melihat dengan mata kepala kamu sendiri keadaan-keadaan yang dia akan seperti itu. Dan kemudian muncul pertanyaan, apakah dia akan menyadari, apakah dia akan menyadari dengan posisi-posisi yang ada. Serasa kalau berbicara soal dia akan menyadari atau tidak, itu bukan menjadi urusan kamu secara menyeluruh ya, karena memang dalam situasi yang muncul, dalam situasi yang terjadi, di sini pun kamu harus bisa untuk lebih terfokus dengan apa yang kamu kerjakan. Apapun yang terjadi, fokus saja dengan apa yang kamu kerjakan. Gak usah terlalu sibuk untuk mikir keadaan-keadaan orang-orang yang seperti itu. Jadi ya memang kurang lebih seperti ini. Kamu akan merasakan hal yang baik, dan orang yang berbuat jahat ke kamu, orang yang menzolimi kamu, batin dia, perasaan dia bakal tersiksa setelah berbuat jahat ke kamu. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Leput Dening Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.